Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gerbang Arwah Tragedi Pamujan Geteh. Geteh tetes kutukan tumetes. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerbang Arwah Tragedi Pamujan Geteh. Pada masa ketika tanah Jawa masih berselimut kabut mistis, setiap jengkal tanahnya adalah arena di mana dunia nyata dan dunia gaib bertautan. Pohon-pohon besar menjadi tempat bersemayam makhluk halus, dan pegunungan menjulang adalah benteng para lelembut. Di tengah suasana ini, datanglah seorang ulama agung dari negeri Persia. Langkahnya perlahan namun pasti membawa doa-doa yang menggema hingga ke langit, menyatu dengan desau angin dan gemuruh ombak. Perjalanan ulama itu bukan sekedar penyebaran ajaran, melainkan medan pertempuran tanpa suara. Gunung, hutan, dan lautan menjadi saksi bisu perjuangannya melawan kekuatan gaib yang mencengkeram kehidupan manusia. Makhluk-makhluk yang tak kasat mata para penunggu pepohonan raksasa dan penjaga rawa kelam bangkit mempertahankan wilayahnya. Namun dengan tekad sekuat karang dan doa yang menggetarkan semesta, berdiri tanpa gentar menghadapi ancaman dari dunia gelap. Di setiap langkah, ia menanam pasak-pasak sakral, penanda yang menandai wilayah kekuasaan manusia atas alamnya. Pasak-pasak itu bukan sekedar simbol, melainkan perjanjian yang disegel dengan doa dan energi ilahi. Mereka menjadi benteng gaib yang menyeimbangkan hubungan antara yang tampak dan yang tidak terlihat. Namun apa yang ia lakukan tentu tidak selamanya bertahan. Sang kuasa menciptakan semesta dengan keseimbangan, ibarat hitam dan putih, air dan api, sedih dan bahagia, atau manusia dan setan. Ketika manusia menjaga harmoni, semesta akan tetap kokoh berdiri. Namun jika batas dilanggar dan keserakahan menguasai hati, kehancuran adalah bayang-bayang yang tidak terelakkan. Di pelosok Jawa Tengah, bayangan senja melingkupi dua desa yang hidup berdampingan meski tidak pernah benar-benar akur. Dua desa ini adalah rumah bagi dua terah besar, Terah Jolopati dan Terah Lintang Jalu. Dua terah itu memiliki sejarah panjang yang syarat dengan persaingan. Meski permukaan tampak tenang, bara perseteruan selalu membara. Perebutan pengaruh, sumber daya, atau bahkan desas-desus kecil kerap kali menjadi pemicu yang mempertajam kecurigaan di antara keduanya. Sebagian besar warga dari kedua desa memilih untuk menjauhi konflik secara langsung, namun bisik-bisik yang beredar di antara mereka kerap memperingatkan bahwa perdamaian ini hanyalah ilusi. Di antara dua desa tersebut terbentang alas Pamujan, hutan keramat yang hampir tidak terjamah manusia. Tidak seorang pun berani melintasi hutan ini sembarangan, apalagi masuk terlalu jauh ke dalam. Hutan ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh halus dan pusat kekuatan supranatural. Desas-desus juga mengatakan bahwa di alas Pamujan terdapat sebuah pusara, titik energi yang konon menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Jangan pernah menumpahkan darah di alas Pamujan, begitu pesan para tetua desa kepada generasi muda. Namun larangan ini tidak selalu dipatuhi. Rasa penasaran atau ambisi untuk meraih kekuatan seringkali menjadi awal malapetaka. Malam itu ketenangan desa Terah Lingga Jalu pecah oleh jeritan panjang yang menggema dari perbatasan desa.
Warga bergegas ke arah suara itu menemukan pemandangan yang mengguncang hati. 3 jasad tergeletak dengan tubuh penuh luka menganga. Luka-luka itu begitu dalam, seolah-olah diakibatkan oleh cakar binatang buas atau senjata tajam yang dikendalikan tangan ahli. Siapa yang melakukan ini? Ucap seorang pria tua dengan suara bergetar penuh ketakutan. Di sekitar jasad tanda-tanda perkelahian begitu jelas. Pohon-pohon kecil tercabut dari akarnya, dan tanah berlumpur dipenuhi jejak kaki yang kacau balau. Namun yang paling mencolok adalah jejak darah yang mengarah ke desa Terah Jolopati. Kabar itu menyebar cepat bagai api yang menyabar di daunan kering di sudut-sudut desa. Warga Terah Lintang Jalu mulai saling berbisik. Hanya mereka yang punya alasan untuk menyerang kita, ujar seorang pria parubaya dengan nada tajam penuh kebencian. Terah Jolopati ingin menantang kita lagi, sambung seorang lainnya yang menyelipkan keris di pinggangnya. Kedua pria itu segera menuju kediaman Surya Jalu, pemimpin Terah Lintang Jalu, untuk melaporkan penemuan mengerikan tersebut. Surya Jalu adalah seorang pemimpin yang disegani, tegas dan dihormati, namun amarahnya mudah menyala. Ketika ia mendengar laporan tentang jasad yang ditemukan di perbatasan, wajahnya mengeras seperti batu. Ini penghinaan. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Tunggu dulu, Surya, ujar seorang pria tua yang melangkah melewati kerumunan warga desa. Semua mata tertuju ke arahnya. Ki Darsono, ada apa? Ki Darsono adalah ahli spiritual dari Terah Lintang Jalu. Ia sangat dihormati, bahkan Surya Jalu sekalipun menghormatinya. Suasana seketika menjadi hening ketika Ki Darsono memeriksa jasad-jasad itu. Luka-luka di tubuh korban tampak terlalu aneh untuk dianggap sebagai hasil serangan manusia biasa. Ini tidak seperti serangan manusia. Apa maksud perkataanmu itu? Aku merasakan sisa residu energi hitam dari luka-luka ini. Ki Darsono menunjuk luka yang terlihat menghitam. Ki Lodra yang sejak tadi hanya dia melangkah maju. Jika bukan manusia, lalu bagaimana dirimu menjelaskan jejak kaki darah yang mengarah ke desa Jolopati ini? Ki Lodra menunjuk ke arah jejak kaki darah yang mengarah ke desa Jolopati. Ki Darsono terdiam memainkan janggutnya hingga Jatmo, salah satu petinggi Terah Lintang Jalu, memecah kebingungan. Setauku tidak ada dedemit yang memiliki jejak kaki. Kalaupun ada, itu hanya bisa dilihat oleh orang yang mampu menggunakan mata batin. Tapi jejak ini nyata, semua orang dapat melihatnya. Ki Darsono tidak bisa menjelaskan. Kata-kata Jatmo ada benarnya, meski perasaan ganjil masih ia rasakan. Surya Jalu yang dikuasai amarah memilih untuk tidak mendengarkan. Baginya ini adalah serangan langsung terhadap kehormatan terahnya. Mereka sudah kembali menyulut api peperangan. Aku tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, kabar mengenai penemuan jasad-jasad itu segera sampai ke telinga warga Terah Jolopati. Ki Samudra, pemimpin Terah Jolopati, tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya ketika mendengar tuduhan yang mengarah kepada terahnya. Ki Samudra adalah pria bijaksana yang selalu mengutamakan perdamaian, namun ia juga seorang pemimpin yang tidak segan mengambil tindakan tegas jika keluarganya berada dalam bahaya. Ini jelas fitnah, Mas. Seta, dikandung sekaligus penerus Terah Jolopati, merasa tidak senang dengan tuduhan yang dibuat oleh Terah Lintang Jalu. Begitupun adik bungsunya Baskara. Keluarga dan pengikut kita tidak mungkin melakukan ini, Mas. Tidak ada yang berani bertindak tanpa perintah Mas Samudra. Ki Samudra terdiam, tatapannya tertuju pada hutan di perbatasan desa. Aku tahu itu, tapi aku tidak akan bertindak tanpa mencari tahu lebih dulu. Kumpulkan semua saudara dan orang-orang kepercayaan kita malam ini.
perintahnya pada Seta dan Baskara. Keduanya mengangguk dan segera pergi meninggalkan pendopo. Malam itu pendopo kediaman Trah Jolopati, seluruh keluarga dan para pengikut setianya sudah duduk melingkar. Mereka saling memberikan pendapat mengenai tuduhan yang dilontarkan Trah Lintang Jalu. Saat Ki Samudra tiba di pendopo, suasana seketika menjadi hening. Ketegangan menyelimuti pendopo malam itu. Kalian pasti sudah mendengar mengenai tuduhan Trah Lintang Jalu, ucap Ki Samudra menatap mereka satu persatu. Apakah ada salah satu dari kalian yang melakukan hal tersebut? Sesaat suasana menjadi hening. Mereka semua hanya saling melempar pandangan. Tidak ada yang merasa melakukan hal tersebut. Aku rasa ini hanyalah tuduhan tak berdasar. Mereka hanya ingin menyulut api peperangan kembali, ujar Purwo, salah satu saudara Ki Samudra. Semua orang seketika bersuara sependapat dengan Purwo. Terlebih lagi, sejak dahulu Trah Lintang Jalu lah yang selalu mencari perkara lebih dulu. Mas Samudra, jika memang mereka menginginkan peperangan, keluarga Jolopati tidak akan bisa membiarkannya begitu saja. Kita harus menjaga kepala tetap dingin, jangan ada yang tersulut emosi. Biar aku cari tahu lebih dulu. Tapi Kang Mas, Seta tidak melanjutkan kalimatnya saat Ki Samudra menatap tajam ke arahnya. Jika mereka menginginkan pertumpahan darah kembali, tentu kita akan meladeninya. Akan tetapi jika hanya kesalahpahaman, aku tidak ingin ada korban yang jatuh, ujar Ki Samudra menatap wajah-wajah yang dipenuhi kegelisahan. Namun jauh di dalam hatinya ia sadar bahwa kedamaian yang telah mereka jaga dengan susah payah kini berada di ambang kehancuran. Sementara itu di kediaman Trah Lintang Jalu, seseorang berdiri diam di sudut gelap rumah besar milik Surya Jalu. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tetapi sorot matanya yang tajam mengisyaratkan niat jahat yang mendalam. Senyum tipis tersungging di bibirnya ketika ia menyaksikan api permusuhan perlahan-lahan menyala di antara kedua Trah. Langkah pertama menuju tragedi telah dimulai. Dua Trah besar itu kini berdiri di tepi jurang kehancuran tanpa menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar menunggu mereka dalam kegelapan alas Pamujan. Ketika fajar mereka, langit di atas Trah Lintang Jalu terasa berat seiring dengan suasana hati warganya yang dipenuhi duka dan amarah. Di balai desa, orang-orang berkumpul dalam lingkaran besar. Desis bisikan bercampur desakan untuk bertindak bergema, menambah suasana semakin mencekam. Di tengah kerumunan itu berdiri Surya Jalu, sorot matanya tajam dan bibirnya terkatup rapat, seolah menahan lautan api yang siap membakar. Ia mengangkat tangan meminta perhatian. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Suaranya menggelegar memantul di antara dinding balai desa. Nyawa keluarga kita direnggut secara kejam, dan jejak darah itu membawa kita ke desa Jolopati. Kerumunan pun bergemuruh, suara-suara penuh emosi saling bersautan, melahirkan riak kemarahan yang menjalar. Para pemuda mulai mengepalkan tangan, sebagian menghunus keris dari pinggang mereka. Namun sebelum suasana benar-benar tidak terkendali, melangkahlah Ki Lodra ke depan. Sosoknya yang tenang dan penuh wibawa membuat kerumunan perlahan terdiam. Ia menyentuh bahu Surya Jalu dengan lembut. Saudaraku, aku tahu luka ini menyayat hati kita semua. Tapi kita harus bertindak dengan kepala dingin. Surya Jalu menoleh, matanya berkilat. Kepala dingin? Mereka membunuh keluarga kita, Ki Lodra. Apa kau berharap aku hanya diam? Jika kita gegabah, apa bedanya kita dengan mereka yang bertindak tanpa nurani? Jika benar mereka bersalah, biarkan kebenaran itu terungkap dengan cara yang tidak memberi celah untuk mereka berkelit. Surya Jalu menghela nafas panjang. Ia menunduk, mengepalkan tangan sejenak sebelum akhirnya mendongak.
Baiklah, tapi aku tidak akan menerima alasan jika mereka gagal memberikan jawaban. Mendengar itu, para petinggi Lintang Jalu segera bersiap. Rombongan besar bergerak menuju desa Jolopati dengan Surya Jalu memimpin di depan. Langkahnya berat namun penuh keyakinan, diikuti oleh Ki Lodra dan puluhan pengikut yang bersenjata. Di perbatasan desa Jolopati, langkah rombongan Lintang Jalu terhenti. Beberapa penjaga desa berdiri menghadang dengan tombak di tangan. Tubuh mereka tegap dan siaga. Berhenti! Seru salah satu penjaga dengan suara lantang. Apa tujuan kalian datang dengan membawa senjata seperti ini? Surya Jalu maju, sorot matanya menatap tajam, membuat penjaga itu bergeming sejenak. Kami datang untuk menuntut keadilan atas nyawa keluarga kami yang direnggut. Jejak darah pelaku mengarah ke desamu. Penjaga saling berpandangan, kebingungan terlihat di wajah mereka. Sebelum salah satu dari mereka sempat membalas, selangkah berat terdengar mendekat. Ki Samudra muncul, sosoknya tenang namun berwibawa. Di kedua sisinya beberapa orang kepercayaannya berjalan mengiringi. Surya Jalu, ada apa ini? Mengapa kau datang dengan membawa rombongan seperti ini? Surya Jalu tidak membalas sapaan itu, ia langsung menatap tajam Ki Samudra. Keluarga aku dibunuh dengan kejam dan bukti membawa kami ke sini. Apa kau pikir kami akan membiarkan ini begitu saja? Jolopati tidak pernah menyerang siapapun. Aku bisa menjamin bahwa bukan orang-orang kami yang melakukan itu. Bukti mengatakan lain. Ketegangan terasa semakin pekat. Beberapa pengikut Surya Jalu mulai menggerakkan tangan ke gagang keris. Namun lirikan Ki Samudra pada mereka cukup untuk menahan amarah yang bergejolak. Ki Lodra melangkah maju mendekati Surya Jalu. Saudaraku, berikan mereka kesempatan untuk menjelaskan. Jika mereka bersalah, kita pasti akan tahu. Hening, semua mata tertuju pada Surya Jalu yang terlihat berpikir keras. Setelah beberapa saat ia berkata, baik, aku beri kalian waktu 3 hari untuk menemukan pelakunya. Jika kalian gagal, kami akan kembali dan kami tidak akan datang untuk berbicara. Ki Samudra mengangguk pelan menerima ultimatum itu dengan hati yang berat. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Rombongan Lintang Jalu perlahan mundur meninggalkan perbatasan. Di sisi lain, Ki Samudra berdiri tegak, memandang ke arah mereka dengan wajah yang muram. Beban berat menghantui pikirannya, namun ia tahu tidak ada pilihan lain selain mencari jawaban. Sebagai pemimpin, ia harus menahan egonya demi melindungi orang-orang yang berada di bawah naungannya. Malam itu angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Desa Jolopati terbungkus keheningan, hanya ditemani oleh sinar bulan yang memancar redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang di sepanjang jalan yang sepi. Ki Samudra memutuskan untuk tetap terjaga. Dengan langkah perlahan namun mantap, ia meninggalkan rumah utama. Jubahnya melambai ringan mengikuti gerak tubuhnya, sementara pikirannya terus berkecamuk oleh pertanyaan yang tiada ujung. Siapa yang cukup berani menyerang tanpa sepengetahuanku? Bagaimana mungkin jejak darah korban mengarah ke desa ini, sedangkan tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang mengetahuinya? Setelah beberapa saat berjalan, Ki Samudra tiba di rumah seorang penjaga perbatasan, Pak Wirya. Pria tua itu adalah sosok yang dikenal setia dan tidak pernah lalai dalam tugas. Setiap malam ia selalu berada di posnya, menjaga perbatasan dengan penuh tanggung jawab. Ki Samudra, ada apa malam-malam begini? Aku ingin bertanya, Pak Wirya. Malam sebelum serangan itu, apakah kau melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan di perbatasan?
Pak Wirya mengerutkan dahi mencoba mengingat. Setelah beberapa saat ia menggeleng pelan. Tidak ada, Ki. Malam itu seperti biasa sepi. Tidak ada suara aneh, tidak ada tanda-tanda orang asing yang melintas. Ki Samudra memandangnya dengan sorot tajam, berusaha mencari kejujuran di balik jawaban itu. Namun Pak Wirya adalah orang yang ia kenal baik, jujur dan tidak suka bermain-main dengan kebenaran. Baiklah, jika kau mengingat sesuatu sekecil apapun segera beritahu aku. Pak Wirya mengangguk mantap. Tentu, Ki. Aku akan segera melapor jika menemukan sesuatu. Ki Samudra meninggalkan rumah Pak Wirya dan melanjutkan langkahnya menyusuri jalan desa yang sunyi. Satu persatu ia mengunjungi rumah para penjaga dan pengikut yang bertugas di sekitar perbatasan. Namun jawabannya ia terima selalu sama. Tidak ada satupun yang melihat atau mendengar hal mencurigakan pada malam kejadian itu. Langit mulai memucat di ufuk timur ketika Ki Samudra kembali ke pendopo. Di sana para pengikutnya telah berkumpul menanti arahannya dengan wajah tegang. Suasana terasa berat seperti awan kelabu yang menggantung rendah. Ki Samudra melangkah ke tengah pendopo, tubuhnya tegak dan matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, seolah mencoba membaca pikiran setiap orang yang ada di sana. Aku telah berbicara dengan beberapa dari kalian. Suaranya dalam dan tenang namun penuh kewibawaan. Dan jawaban kalian semua sama, tidak ada yang melihat atau mendengar apapun. Jika benar kita tidak melakukan penyerangan, maka hanya ada satu kemungkinan. Seseorang di luar sana sedang berusaha menjebak kita. Kata-kata itu menggantung di udara, keheningan menyelimuti ruangan, hanya terdengar tarikan nafas panjang dari beberapa orang. Wajah-wajah mereka menunjukkan kebingungan dan kecemasan. Hingga akhirnya seorang pemuda melangkah maju. Namanya Dharma, ia adalah salah satu penjaga muda yang dikenal cerdas dan penuh keberanian. Langkahnya mantap namun suaranya terdengar hati-hati. Ki, apa mungkin ini ulah seseorang dari luar desa? Mungkin ada yang ingin melihat kita dan terlintang jalur saling hancur. Ki Samudra menatap Dharma dengan seksama. Kata-kata pemuda itu masuk akal. Meski memunculkan lebih banyak pertanyaan, setelah beberapa saat berpikir, ia akhirnya mengangguk. Mungkin saja, Dharma. Tapi siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari kehancuran kita? Suaranya dalam namun pelan, seolah ia tengah berbicara pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke tengah danau yang tenang, menciptakan riak yang menyebar ke segala arah. Semua orang saling berpandangan namun tidak satu pun yang mampu memberikan jawaban. Mereka menyadari bahwa persoalan ini jauh lebih rumit daripada yang mereka duga. Hari pertama setelah ultimatum berlaku, Ki Samudra memutuskan untuk mengambil langkah damai. Di pendopo utama, ia duduk bersama Baskara yang menatapnya penuh perhatian. Baskara, aku ingin kau pergi ke desa Lintang Jalu bersama 5 orang penjaga. Baik, Kang Mas, apa yang harus kulakukan di sana? Ki Samudra mengulurkan selembar kertas yang telah ia tulis dengan tangan sendiri. Di wajahnya tergambar tekad yang sulit digoyahkan. Bawa pesan ini kepada Surya Jalu. Katakan padanya aku masih berpegangan pada niat baik dan ingin menghindari pertumpahan darah. Baskara menerima lembaran itu dengan penuh hormat. Aku akan sampaikan pesan ini pada mereka. Berhati-hatilah, Baskara. Jika terjadi sesuatu yang mencurigakan, jangan ragu untuk segera kembali. Baik, Mas Samudra. Dengan doa yang dipanjatkan dalam hati, Ki Samudra melepas keberangkatan Baskara bersama 5 penjaga terbaik desa. Namun di balik ketenangan wajahnya, kekhawatiran yang mendalam tidak dapat ia sembunyikan. Semoga tidak terjadi sesuatu pada mereka.
Namun hari itu berlalu tanpa kabar hingga malam menyelimuti desa. Rombongan Baskara belum juga kembali. Kekhawatiran perlahan berubah menjadi kecemasan yang nyata. Ki Samudra duduk di pendopo dengan pandangan kosong. Hatinya terus digelayuti firasat buruk. Apa aku susul saja Baskara ke sana, Mas? Tanya Seta yang juga tidak kalah khawatir pada Baskara. Tidak perlu, Seta. Jika dirimu menyusulnya saat malam hari seperti ini, mereka pasti akan mengira kau mau mata-matai mereka. Seta hanya mengangguk. Ia sadar kalau Ki Samudra juga sebenarnya ingin menyusul. Namun sebagai seorang pemimpin, ia tidak ingin bertindak gegabah dan melakukan tindakan yang mungkin akan membahayakan warga desa. Keesokan paginya, langkah tergesa-gesa terdengar mendekati pendopo. Seorang penjaga perbatasan desa muncul dengan wajah pucat dan napas tersengal-sengal. Ki Samudra, jasad Baskara dan para pengikutnya ditemukan di perbatasan. Ki Samudra terdiam sejenak, tubuhnya membeku mendengar berita itu. Baskara? Tanyanya dengan suara bergetar. Penjaga itu hanya mengangguk, tidak sanggup berkata banyak. Tanpa menunggu lebih lama, Ki Samudra segera bergegas menuju tempat kejadian, diikuti oleh beberapa orang kepercayaannya. Ketika mereka tiba di perbatasan, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Tubuh Baskara dan 5 orang yang ikut dengannya tergeletak di atas tanah berlumpur. Darah mengalir di sekeliling mereka membentuk pola yang kacau. Tidak mungkin. Ki Samudra jatuh berlutut di samping jasad adiknya. Ia menatap luka-luka dalam dan tidak beraturan yang merobek tubuh Baskara. Tampaknya mereka diserang oleh sesuatu yang liar, sesuatu yang buas. Namun lebih dari itu, ekspresi di wajah mereka yang tegang dan penuh ketakutan membuat hati Ki Samudra semakin hancur. Baskara. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah adiknya yang dingin. Aku telah mengirimmu ke dalam bahaya. Air mata mulai menetes di pipinya, namun ia tidak menghapusnya. Seta berdiri di belakang Ki Samudra dengan wajah yang memerah karena marah. Ia mengepalkan tangan dengan erat. Melintang jalur ke barat. Namun Ki Samudra tetap membisu. Ia hanya menunduk, mencoba menahan rasa bersalah yang terus menghantam dirinya seperti ombak. Berita kematian Baskara dengan cepat menyebar, tidak hanya di Jolopati, tapi juga sampai ke Lintang Jalu. Namun alih-alih membawa kejelasan, peristiwa ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Di balai desa Lintang Jalu, Surya Jalu mendengar kabar itu dengan dahi berkerut. Ia berdiri di depan para pengikutnya, mencoba mencerna informasi yang baru saja diterimanya. Mereka tewas di perbatasan. Apa ini berarti mereka diserang oleh sesuatu di alas Pamujan? Namun suasana di balai desa mulai memanas. Beberapa pengikutnya yang dikuasai emosi langsung menyaut tanpa peduli. Ini hanya alasan mereka untuk menutupi kesalahan. Jelas ini ulah Jolopati. Mereka ingin memancing perang. Surya Jalu mengangkat tangannya meminta semua orang diam. Ia menatap mereka dengan tajam. Tenang. Kita tidak akan membuat keputusan gegabah sebelum kebenaran terungkap. Jika memang ini perbuatan mereka, maka kita akan membalas. Tapi jika ini bukan ulah mereka, kita harus tahu siapa dalang sebenarnya. Suasana kembali hening meski ketegangan masih menggantung di udara. Dalam hati Surya Jalu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar bermain di balik peristiwa ini. Sesuatu yang belum dapat ia pahami. Di sisi lain, di desa Jolopati suasana tidak kalah mencekam. Warga mulai berguncing. Desas-desus mengenai campur tangan makhluk halus berhembus dari mulut ke mulut. Di salah satu sudut desa, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa, Nyai Aruna, menghampiri Ki Samudra dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat keruh seperti menyimpan sesuatu yang mendesak untuk disampaikan. Anakku, jangan abaikan tanda-tanda ini. Alas Pamujan adalah tempat yang tidak boleh disentuh manusia. Jangan biarkan dendam membawa kita ke kehancuran.
Samudra memandang Nyai Aruna dengan sorot mata yang penuh pertimbangan. Kata-katanya memang penuh kebijaksanaan. Tapi kali ini ia tahu bahwa doa dan nasihat saja tidak cukup. Keadaan telah berubah menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi dengan tindakan. Malam ini tidak bisa lagi diserahkan pada doa Nyai. Aku harus melindungi desa ini apapun yang terjadi. Malam kedua setelah kematian Baskara, sebuah pesan tiba di kediaman Ki Samudra. Pesan itu dibawa oleh seorang pemuda yang tampak gugup dengan wajah yang terlihat enggan untuk mendekati rumah utama. Di depan pintu, pesan itu diserahkan kepada salah seorang penjaga dan segera diberikan kepada Ki Samudra. Kertas itu dibuka perlahan, namun pesan di dalamnya seperti petir yang menyambar hati Ki Samudra. Jika pelaku tidak ditemukan dalam 1 malam, kami akan menyerbu desa Jolopati. Ki Samudra membaca kalimat itu dengan rahang yang mengeras. Matanya melirik ke arah keluarganya yang berkumpul di ruangan itu. Wajah mereka dihiasi kecemasan, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Kematian Baskara masih segar di benak Ki Samudra. Rasa kehilangan itu terus menghantui pikirannya. Kini diperburuk oleh ancaman dari Terah Lintang Jalu, sebuah ancaman yang mungkin saja datang dari orang-orang yang sama dengan pelaku pembunuhan adiknya. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Ki Samudra segera memanggil para pengikutnya yang paling setia. Mereka berkumpul di pendopo utama. Wajah-wajah mereka menunjukkan tekad bercampur kekhawatiran. Ia berdiri di tengah-tengah mereka, sorot matanya tajam menyapu satu persatu wajah yang ada di hadapannya. Kita berada di ujung tanduk. Lintang Jalu mengirimkan ancaman jika tidak menemukan jawaban malam ini. Mereka akan menyerang kita esok pagi. Kata-katanya disambut keheningan berat. Tidak ada yang berani membantah meskipun hati mereka dipenuhi berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Kita akan menempatkan penjaga di setiap sudut desa. Dirikan barikade sederhana di perbatasan. Jika mereka menyerang, kita harus siap mempertahankan diri. Semua orang mengangguk mantap. Mereka segera bergerak melaksanakan perintah dengan penuh kesungguhan. Malam terakhir sebelum ultimatum berakhir, desa Jolopati tenggelam dalam suasana mencekam. Obor-obor dinyalakan di sepanjang perbatasan, sementara penjaga berpatroli dengan waspada. Setiap suara dari hutan membuat mereka melirik dengan cemas. Tangan mereka menggenggam erat senjata. Di kediaman utama, Ki Samudra duduk di beranda rumahnya. Di depan matanya langit malam terbentang gelap, hanya dihiasi oleh sedikit bintang yang redup. Pikiran-pikirannya mengalir liar, membawa ingatan pada wajah adiknya, Baskara yang kini telah tiada. Baskara, maafkan aku telah mengirimmu ke dalam bahaya. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, menahan rasa bersalah yang menghantam dadanya seperti gelombang besar. Dalam hati ia bertekad untuk melindungi orang-orang yang tersisa apapun resikonya. Angin malam berhembus pelan membawa hawa dingin yang menyelinap ke dalam ruangan. Namun bagi Ki Samudra, dingin yang ia rasakan bukanlah dari angin, melainkan dari bayangan hari esok yang penuh ketidakpastian. Ultimatum dari Surya Jalu telah mencapai batasnya. Tanpa ada kabar atau jawaban dari Terah Jolopati, Surya Jalu memutuskan untuk memenuhi ancamannya. Senja mulai merayap, mewarnai langit dengan semburat merah keemasan. Di dataran terbuka yang berbatasan dengan alas Pamujan, pasukan Terah Lintang Jalu berdiri dalam barisannya rapi. Panji-panji mereka berkibar, membawa lambang kebesaran Terah yang penuh kehormatan. Di depan barisan, Surya Jalu berdiri gagah, sorot matanya tajam, namun di balik wajah-wajah prajuritnya yang kokoh tersembunyi kegelisahan yang sulit disembunyikan. Tidak ada yang tahu apa yang menanti mereka di perbatasan itu. Kita bertindak demi kehormatan Terah Lintang Jalu, seru Surya Jalu dengan suara lantang menggelegar di tengah senyapnya suasana. Tidak ada ampun bagi pengkhianat yang mencoreng nama keluarga kita.
Sementara itu, di sisi lain desa Jalopati telah bersiap menghadapi serangan. Barikade kayu berdiri di beberapa titik, sederhana namun cukup untuk memperlambat laju musuh. Penjaga berjaga-jaga di tempat strategis, menggenggam senjata dengan erat. Ki Samudra berdiri di garis depan, memimpin keluarganya yang berkumpul di bawah Panji Jalopati. Di pinggangnya terselip keris Jagannatha, pusaka sakti yang telah diwariskan turun-temurun. Wajahnya tenang namun amarah yang terpendam terlihat jelas di sorot matanya. Luka batin karena kematian adiknya Baskara masih terasa begitu segar, menambah bara dendam di dalam dadanya. Dari arah alas Pamujan, suara langkah berat mulai terdengar. Rombongan Tralintang Jalu muncul membawa serta senjata yang berkilauan di bawah sisa cahaya matahari. Surya Jalu melangkah dengan penuh percaya diri, berdiri di hadapan Ki Samudra. Bagaimana Samudra? Sudahkah kau menemukan pelaku sebenarnya? Atau kau masih mencoba bersembunyi di balik kebohongan? Tanyanya dengan nada sinis, menambah ketegangan yang menggantung di udara. Ki Samudra tidak gentar, ia melangkah maju. Berhenti menuduh keluargaku tanpa bukti, Surya Jalu. Aku telah mengatakan bahwa keluargaku tidak bersalah, tapi kau tetap memaksakan tuduhanmu. Bahkan kau membunuh adikku Baskara dengan cara pengecut. Surya Jalu tampak kesal, ia tidak merasa kalau kematian Baskara adalah salahnya. Namun sebelum ia sempat membalas, Ki Lodra melangkah ke sampingnya. Ia berbisik pelan ke telinga Surya Jalu. Surya, jangan biarkan emosi mengaburkan pikiranmu. Ini pasti cara mereka untuk menutupi pelaku sebenarnya. Surya Jalu segera menarik pusaka keris larang sukma miliknya dengan tegas membantah perkataan Ki Samudra. Kau pikir bisa mempermainkanku dengan melempar balik tuduhan? Atau kau takut dengan kami hingga melakukan cara apapun? Ia menunjuk ujung kerisnya ke arah Ki Samudra. Baiklah, kalau kau memang menginginkan perang ini terjadi. Ki Samudra menarik keris Jagannatha dari sarungnya. Kami Trajolopati tidak takut sedikit pun dengan Tralintang Jalu. Langkahnya maju, berdiri di tengah perbatasan menghadapi Surya Jalu yang telah mengangkat keris larang sukma. Dari kedua belah pihak, prajurit-prajurit berdiri dengan senjata terangkat menunggu aba-aba yang akan menjadi penanda dimulainya pertumpahan darah. Berani sekali kau menuduh keluargaku tanpa dasar, lalu mencoba memutarbalikkan fakta. Aku tidak akan membiarkanmu mencemarkan nama baik keluargaku. Kau tahu kebenarannya, tapi kau memilih untuk menutupi kelemahanmu dengan tuduhan busuk. Mereka berdua melangkah maju, keris terangkat tinggi hingga akhirnya seperti bendungan yang jebol, pertempuran itu pecah. Denting keris yang beradu menggema memecah kesunyian perbatasan. Surya Jalu dan Ki Samudra bertarung dengan intensitas yang hanya bisa lahir dari dendam yang mengakar dalam. Di sekeliling mereka, prajurit-prajurit dari kedua belah pihak saling menyerang dengan kekuatan penuh. Senjata-senjata mereka saling menghantam tanpa belas kasihan, membanjiri perbatasan dengan darah dan jeritan. Di tengah medan pertempuran, Ki Samudra dan Surya Jalu terus beradu kekuatan, setiap serangan penuh dengan kekuatan. Kematian Baskara akan kubalas hari ini, teriak Ki Samudra. Serangannya semakin tajam, memaksa Surya Jalu mundur beberapa langkah. Dan aku tidak akan memaafkan penghinaan pada keluargaku. Ia melancarkan serangan balik yang hampir saja mengenai bahu Ki Samudra. Pertempuran itu membawa malapetaka ke tempat yang tidak seharusnya disentuh manusia. Ketika pasukan dari kedua belah pihak merasa masuk ke alas Pamujan, suasana berubah. Tempat yang sunyi dan penuh misteri itu mulai memperlihatkan wujudnya yang sebenarnya, bukan sebagai sekedar hutan, melainkan sebagai wilayah yang terkutuk. Saat darah pertama menyentuh tanah alas Pamujan, angin mendadak berhembus kencang. Suara-suara aneh mulai terdengar, menyerupai bisikan yang menyelinap di antara pepohonan. Beberapa prajurit Jalopati yang mencoba melarikan diri terhenti. Tubuh mereka gemetar ketika mendengar suara itu. Apa itu?
bisik salah seorang prajurit, matanya melirik gelisah ke arah semak gelap di pinggir hutan. Dari kegelapan terdengar suara tawa kecil. Suara itu mirip dengan anak-anak yang sedang bermain. Namun ada sesuatu yang ganjil. Nada tawa itu terasa asing, seolah berasal dari dunia lain. Seorang prajurit mencoba mendekati semak itu. Langkahnya pelan dan penuh kehati-hatian. Sopo, metune pengen mati. Namun suara itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan dada. Lalu tanpa peringatan, sesuatu yang tidak terlihat menyerangnya. Jeritan melengking keluar dari mulutnya saat tubuhnya terpelanting. Kepalanya berputar dengan sudut yang mustahil sebelum ambruk ke tanah. Siapa yang menyerang tadi? Jeritan itu memecah perhatian pasukan yang lain. Ketika mereka berbalik, bayangan gelap dengan mata merah menyala muncul di antara pepohonan. Beberapa prajurit mencoba melawan, namun senjata mereka hanya menembus udara kosong. Pergi, jangan mendekat, ujar prajurit itu yang terus mengibaskan pedangnya. Makhluk itu bergerak cepat, seperti bayangannya tidak bisa disentuh. Satu persatu mereka tumbang tanpa perlawanan berarti. Di tengah pertempuran yang semakin kacau, Ki Samudra dan Surya Jalu mulai merasakan perubahan di udara. Hawa di sekitar mereka menjadi dingin, seperti ada energi gelap yang perlahan menguasai medan pertempuran. Tanah tempat mereka berpijak terasa aneh, dingin, basah, dan seolah-olah berdenyut seperti makhluk hidup. Jeritan para prajurit dari kedua belah pihak semakin banyak, tetapi bukan karena senjata musuh. Ki Samudra menyadari sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di sini, gumamnya sambil memutar tubuh. Matanya tajam mengamati setiap sudut. Di sisi lain, Surya Jalu juga mulai melihat hal yang sama. Prajurit-prajuritnya menyerang bayangan kosong atau melarikan diri dengan wajah penuh ketakutan. Ia menggertakkan giginya, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Lodra, apa yang terjadi? Jangan biarkan mereka melihat kelemahanmu, Surya. Tralintang Jalu tidak boleh dipermalukan apapun yang terjadi. Pertahankan posisi, katanya seolah tidak terganggu oleh kekacauan di sekitarnya. Namun di dalam hati Surya Jalu keraguan mulai tumbuh. Sorot mata Ki Lodra terasa ganjil. Ada kilatan kepuasan di sana, seolah-olah dirinya menikmati kekacauan yang sedang terjadi. Habisi Samudra sekarang. Buktikan bahwa Tralintang Jalu tidak bisa dipermainkan. Surya Jalu kembali memusatkan perhatian kepada Ki Samudra dengan kristal larang sukma di tangannya. Ia mulai membaca mantra. Ajian larang sukma yang diwariskan dari leluhur Lintang Jalu membuat dirinya meningkatkan kekuatan serangan berkali-kali lipat. Rasakan ini, Samudra, serunya lantang, melancarkan serangan dengan kekuatan mematikan. Ki Samudra menyadari bahaya itu dan segera bergerak. Dengan cepat ia mengangkat keris Jagannatha, pusaka sakti miliknya, untuk mengikis serangan itu. Dentingan senjata mereka memukakan telinga, memancarkan percikan. Namun kekuatan ajian larang sukma membuat Ki Samudra terdorong mundur beberapa meter. Tanah di bawahnya terbelah, meninggalkan jejak yang dalam. Melihat lawannya menggunakan ajian andalannya, Ki Samudra segera merapal ajian Rogoselo, ilmu andalannya yang juga mampu menciptakan beban berat seperti gunung bagi lawannya. Surya Jalu merasakan tubuhnya mendadak berat, seperti tertindih sesuatu yang besar. Kau pikir ajian Rogoselo cukup untuk menghentikanku? Kekuatan ajian larang sukma yang melindunginya membuatnya mampu bertahan meskipun dengan susah payah. Keduanya kembali bertarung dengan intensitas yang semakin meningkat. Setiap serangan mereka terasa seperti ledakan, menghancurkan pohon-pohon di sekitar mereka. Hingga pada satu momen keris mereka beradu dengan kekuatan penuh. Ledakan kecil tercipta, memaksa keduanya mundur dengan nafas terengah-engah. Pertempuran itu berubah menjadi lebih dari sekedar konflik antara manusia. Aura supranatural yang menyelimuti medan perang perlahan-lahan memperlihatkan wujudnya, membawa ketakutan yang merayap ke dalam hati setiap prajurit. Apa yang terjadi?
Tanya Surya Jalu, nafasnya terengah-engah, matanya menatap tanah yang mulai retak di bawah kakinya. Ki Samudra berdiri tidak jauh darinya, tubuhnya tegang. Tatapannya terpaku pada retakan itu. Dari celah-celah tanah yang menganga, bayangan gelap melesat dengan cepat, menyebar seperti wabah yang tidak terlihat. Kita harus menghentikan ini, ucap Ki Samudra dengan nada tegas, meski kecemasan jelas terpancar dari wajahnya. Namun sebelum mereka sempat bertindak, jeritan melengking menggema dari seluruh penjuru alas Pamujan. Prajurit-prajurit dari kedua belah pihak jatuh berguguran. Sebagian tewas oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat, sementara yang lainnya kerasukan menyerang teman mereka sendiri tanpa ampun. Lodra, apa yang sedang terjadi? Mengapa prajurit kita banyak yang tumbang? Ki Lodra tidak menunjukkan ekspresi panik, sebaliknya sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Ini medan perang, Surya. Memang seharusnya seperti ini. Apa kau akan mundur dan mempermalukan nama Teralintang Jalu? Surya Jalu terdiam, tatapannya bergantian antara Ki Samudra dan bayangan gelap yang semakin mendekat dari arah hutan. Akhirnya, baik Ki Samudra maupun Surya Jalu menyadari bahwa melanjutkan pertempuran hanya akan membawa kehancuran lebih besar. Dengan hati yang berat, Ki Samudra memberikan perintah. Seta, tarik mundur pasukan kita. Surya Jalu juga memerintahkan hal yang sama, meski keraguan yang dalam terlihat jelas di wajahnya. Semua mundur sekarang, kita harus keluar dari tempat ini. Pasukan dari kedua belah pihak perlahan-lahan mundur, meninggalkan puluhan korban yang bergelimpangan di belakang mereka. Namun bayangan gelap yang melingkupi alas Pamujan tetap mengawasi dari balik pepohonan, seolah menunggu langkah berikutnya. Ketika malam akhirnya merayap dan bulan tertutup oleh awan kelabu, pertempuran di alas Pamujan pun mereda. Kedua pasukan kembali ke desa masing-masing, menyisakan medan perang yang penuh jejak darah dan tubuh-tubuh yang tidak bernyawa. Ki Samudra duduk di atas sebuah batu besar di tepi desa, tubuhnya lunglai, nafasnya terengah-engah, dan matanya yang tajam kini penuh dengan kegelisahan. Korban yang jatuh cukup banyak. Di sekelilingnya hanya segelintir prajurit yang tersisa, wajah mereka penuh luka. Sementara tatapan mereka kosong memandang ke arah hutan yang kini terlihat lebih gelap dan penuh ancaman. Ini bukan perang biasa. Seta mendekatinya perlahan, ekspresi bingung sekaligus khawatir. Maksud Kang Mas apa? Ki Samudra menatap ke dalam kegelapan alas Pamujan, matanya yang biasanya memancarkan ketegasan kini menyeratkan ketakutan yang mendalam. Ada sesuatu di dalam hutan itu. Sesuatu yang lebih besar dari kita. Sesuatu yang tidak pernah kita pahami. Meskipun mereka berhasil keluar dari hutan, kerusakan yang telah terjadi tidak dapat diperbaiki. Puluhan jiwa melayang, sementara energi gelap yang menyelimuti alas Pamujan semakin tidak terkendali. Setelah pertempuran brutal itu, desa-desa Trajolopati dan Teralintang Jalu menjadi sunyi. Namun bukan karena kedamaian, suasana mencekam menyelimuti kedua wilayah. Udara terasa lebih berat dan bau anyir darah seolah melekat di setiap sudut. Namun ketakutan terbesar bukan berasal dari kenangan pertempuran, melainkan dari kejadian-kejadian aneh yang mulai terjadi setelahnya. Di desa Jolopati, kematian mendadak menimpa beberapa warga. Orang-orang yang sebelumnya sehat ditemukan tergeletak tidak bernyawa, dengan wajah membiru dan mata terbelalak. Tubuh mereka dingin seperti es, tanpa tanda-tanda luka fisik. Nyai Aruna, seorang cenayang yang dihormati di Trajolopati, memeriksa salah satu jasad. Dengan dupa yang masih mengepulkan asap tipis di tangannya, ia menutup mata sambil membisikkan mantra. Nyai, apa yang kau lihat? Nyai Aruna membuka matanya perlahan, pandangannya serius. Ono kekuatan sing metu saka alas Pamujan. Segel gaib di pusar dimensi sudah rusak. Ki Samudra menghela nafas panjang, menggenggam tongkatnya lebih erat. Apa yang harus kita lakukan? Di
dhewe kudu nutup maning sadurunge bebolo sing luwih gedhe teka. Bencana. Nyai Aruna mengangguk menatap Ki Samudra. Sebagai seorang sesepuh, ia tahu apa yang ada di alas Pamujan. Jogopati Durangkara, ojo ngati metu saka kono. Ki Samudra seketika membeku saat mendengar nama tersebut. Dikisahkan pada saat zaman kerajaan dulu ada seorang pati yang ingin menguasai kekuatan dari tempat itu dengan tujuan ingin merebut kekuasaan kerajaan tempat dirinya dibesarkan. Namun naas, rencananya tidak berjalan seperti yang ia inginkan. Kekuatan dari alam itu seolah memiliki kesadaran sendiri dan membuat dirinya lepas kendali yang membuat bencana besar bagi penduduk sekitar. Raja dari kerajaan tersebut mengutus seorang pati setianya untuk menghentikan Jogopati dengan membuat mantra yang ia dapat dari alam tempat pusara dimensi, menahan Jogopati di sana agar tidak keluar kembali. Konon makhluk tersebut masih bersemayam di sana menunggu ada seseorang yang memberikan dirinya 1000 darah manusia. Itulah yang akhirnya menyebabkan larangan kalau tidak boleh meneteskan darah di alas Pamujan. Peperangan yang terjadi hanya membuat segel itu melemah. Dampak dari kekuatan Jogopati membuat roh di sana bertindak tidak terkendali hingga menyebabkan ini semua. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Hentikan permusuhan ini. Aku yakin desa Lintang Jalu juga menerima dampaknya. Kita harus bekerja sama untuk menuntaskan permasalahan ini. Ki Samudra hanya bisa menatapnya pergi. Menghentikan pertempuran yang terjadi tidaklah mudah. Namun bagaimanapun juga ia harus memikirkan dampak dari perbuatan terah mereka. Sementara itu di desa Lintang Jalu, wabah lain mulai menyebar. Penduduk mulai jatuh sakit oleh penyakit misterius. Tubuh mereka menghitam seperti terbakar dari dalam, sementara demam tinggi merenggut kesadaran mereka. Suara-suara aneh terdengar di malam hari. Suara tawa kecil dan jeritanya membuat penduduk semakin ketakutan. Dalam kegelapan, dendam yang menyulut pertempuran kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mematikan. Surya Jalu berdiri di pendopo rumahnya memandang ke arah alas Pamujan yang terlihat lebih gelap dari biasanya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa hutan itu seolah terlihat murka? Laporan-laporan dari para pengikutnya tentang keanehan di desa terus berdatangan. Tetapi ada satu hal yang paling mengganggunya. Ki Lodra, tangan kanannya yang setia, telah menghilang sejak pertempuran berakhir. Di mana Lodra? Tanya Surya Jalu dengan nada dingin kepada salah satu pengikutnya. Pria itu menunduk, wajahnya pucat. Kami tidak tahu, Ki. Dia tidak kembali bersama pasukan. Mendengar itu, Surya Jalu mengepalkan tangannya erat, rahangnya mengeras menunjukkan amarah dan kecemasan yang bergejolak dalam hatinya. Lodra tidak akan pergi tanpa alasan. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang melampaui dendam antara terah. Setelah bermalam dengan pikiran yang berkecamuk, Ki Samudra memutuskan untuk mengambil langkah yang berani. Aku akan pergi ke desa Terah Lintang Jalu. Seluruh saudaranya terkejut mendengar keputusannya. Kang Mas, itu terlalu berbahaya. Jika kita terus terjebak dalam ketakutan, kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Ini bukan hanya tentang dendam, Zeta. Ada yang lebih besar sedang terjadi. Dengan berat hati, Zeta mengangguk, tidak bisa membantah perkataannya. Bersama beberapa pengikut setia, Ki Samudra memulai perjalanan melintasi perbatasan. Perbatasan itu kini berubah menjadi tanah tak bertuan. Medannya menyimpan bekas-bekas pertempuran yang brutal. Tubuh prajurit dari kedua belah pihak masih bergelimpangan. Sebagian telah membusuk menjadi saksi bisu kebencian yang pernah memuncak di tempat itu. Ketika mereka tiba di desa Terah Lintang Jalu, pemandangan yang menyambut sama mengerikannya dengan apa yang mereka tinggalkan di Jolopati.
Warga desa terlihat lemah, banyak yang terbaring di atas tikar dengan tubuh menggigil hebat. Bau dupa dan ramuan tradisional memenuhi udara berbaur dengan aroma anyir kematian. Namun tidak ada yang bisa mengusir aura gelap yang menyelimuti desa itu. Surya Jalu yang telah mendengar kabar tentang kedatangan Ki Samudra keluar dari pendoponya, langkahnya cepat dan wajahnya penuh amarah. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Ki Samudra melangkah maju berbicara dengan nada tegas. Lihat keadaan desamu Surya Jalu. Sama seperti desaku, kau tahu ini bukan ulah kita. Ki Samudra matanya memandang lurus ke arah Surya Jalu. Surya Jalu menghentikan langkahnya. Amarah di wajahnya sedikit meredah digantikan oleh kebingungan yang dalam. Apa maksudmu, Samudra? Aku percaya ada pihak ketiga yang memanfaatkan kita. Mereka membuat kita bertarung memecah segel gaib di alas Pamujan. Dan sekarang kita semua menanggung akibatnya. Kata-kata itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang menekan. Surya Jalu mengalihkan pandangannya melihat desa yang terbakar oleh wabah dan ketakutan. Hatinya penuh keraguan, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa apa yang telah terjadi di desanya tidak lagi bisa dijelaskan sebagai sekedar hasil dari perang. Setelah beberapa saat, ia menatap Ki Samudra kembali. Jika benar ini ulah pihak ketiga apa yang kau usulkan, Samudra, kita harus bekerja sama. Purbo, salah satu petinggi Lintang Jalu, melangkah tegas seraya berucap, apa kau pikir kami akan mau bekerja sama dengan orang yang sudah membunuh keluarga kami? Tidak ada gunanya melanjutkan perang jika hanya akan memperparah situasi. Apa kalian hanya akan diam saja membiarkan nyawa tidak bersalah terus berjatuhan? Wajah Surya Jalu mengeras, jelas masih ada sisa-sisa kecurigaan di hatinya. Namun ia tahu bahwa melanjutkan pertumpahan darah hanya akan menghancurkan kedua belah pihak. Dengan berat hati ia mengangguk. Baiklah, aku setuju, tapi jika ini jebakan, Samudra, aku sendiri yang akan menghunuskan keris ke dadamu. Ki Samudra tidak gentar, ia menatap balik Surya Jalu dengan pandangan penuh keyakinan. Aku tidak takut dengan ancaman itu. Yang kutakuti hanyalah kehancuran yang menunggu jika kita terus melangkah dalam kebodohan. Pagi itu langit terlihat cerah, namun hawa dingin yang menusuk membuat perjalanan ke pusat alas Pamujan terasa ganjil. Ki Samudra dan Surya Jalu memimpin rombongan kecil yang terdiri dari para cenayang terbaik dari kedua tera. Nyai Aruna berjalan dengan langkah mantap di sebelah Ki Samudra, sementara di sisi lain Ki Darsono, cenayang dari Terah Lintang Jalu, membawa tongkatnya yang dihiasi jimat tua. Meski sepakat untuk bekerja sama, suasana di antara kedua kelompok tetap dipenuhi ketegangan. Pengikut dari masing-masing Terah saling mengawasi dengan waspada seperti api yang siap menyala kapan saja. Jaga jarak, siapa tahu mereka hanya mencari kesempatan untuk menyerang. Nyai Aruna yang mendengar bisikan itu hanya tersenyum tipis. Jangan terlalu khawatir pada pedang menungso. Di tempat ini ada hal yang jauh lebih mengerikan daripada perang antar tera. Ketika mereka semakin mendekati pusat alas Pamujan, keanehan mulai terasa lebih nyata. Udara yang biasanya hangat berubah dingin meskipun matahari bersinar terang di langit. Tanah yang mereka pijaki terasa lembab dan lengket, seolah-olah darah yang belum mengering telah meresap ke dalamnya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, jeritan samar terdengar dari antara pepohonan, diiringi suara langkah-langkah kecil yang tidak terlihat. Kita hampir sampai, tetap bersama-sama, jangan ada yang menyimpang dari jalan. Ketika mereka tiba di pusara dimensi, pemandangan yang menyambut membuat semua langkah terhenti. Sebuah lingkaran besar terbentang di tengah hutan, dikelilingi pepohonan yang layu dan retak. Di tengah lingkaran itu, tanah yang pecah mengeluarkan cahaya merah samar yang berdenyut seperti detak jantung. Ki Darsono menegang, matanya menyipit saat memandang retakan itu.
Ini jauh lebih buruk daripada yang aku bayangkan. Segelnya hampir hancur sepenuhnya. Segel, apa sebenarnya tempat ini? Nyai Aruna menatap dengan sorot mata dalam, kemudian berkata, Alas Pamujan adalah salah satu titik di mana pusara dimensi berada. Pusara dimensi adalah pertemuan antara dunia manusia dan dunia roh. Segel ini dibuat oleh seorang patih dari kerajaan Astana Bumi. Tujuannya adalah agar makhluk dari pusara dimensi ini tidak mengusik manusia. Tapi sekarang darah yang tertumpah di sini telah merusak segel itu. Suryajala mengerutkan dahi meski dirinya pernah mendengar cerita itu, namun selama ini dirinya hanya menganggapnya sebuah mitos. Aku pikir itu hanya mitos. Terkadang mitos diciptakan untuk menutupi kebenaran yang tidak siap diterima manusia. Alas Pamujan bukan sekedar hutan larangan, tetapi gerbang yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Ketika segel itu retak, batas antara kedua dunia melemah. Suryajara memalingkan pandangannya ke retakan di tanah di mana kabut hitam perlahan-lahan merembes keluar, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Udara di sekitar mereka terasa berat, hampir seperti menekan dada mereka. Jika segel ini benar-benar rusak, apa yang akan terjadi? Patih Jogopati. Semua mata beralih ke arah Ki Darsono, penuh keheranan tidak ada yang tahu sosok yang bersemayam di dalamnya. Siapa orang itu, Ki? Dulu ia adalah patih yang gila akan kekuatan dan menjadi tidak terkendali. Hingga akhirnya Raja Astana Bumi mengutus patih setianya untuk menahan Jogopati. Tidak hanya dirinya yang akan keluar, makhluk dari dimensi lain akan melintasi dunia ini tanpa penghalang. Apakah ada cara untuk memperbaiki segel ini? Tidak elok membicarakan itu di sini.